Anak-anak, halo. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat ya, Nak. Oke, hari ini kita akan belajar faktor prima. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Namun, sebelum masuk ke materi faktor prima, kita ingat dulu materi pertemuan lalu. Betul sekali, tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih ingat ya? Pasti masih ingat. Nah, sekarang kita masuk ke materi faktor prima. Apa sih faktor prima itu? Kita simak bersama ya. Faktor prima dari suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, jadi kemarin kan kalian sudah belajar juga mencari faktor. Nah, di antara faktor-faktor itu nanti ada yang bilangan prima. Nah, yang bilangan prima itulah nanti yang disebut sebagai faktor prima. Faktor prima dapat ditentukan melalui dua cara. Cara yang pertama, menuliskan faktor dari suatu bilangan, lalu tentukan faktor primanya. Cara yang kedua, membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima. Nah, untuk cara yang kedua ini, nanti kita gunakan bantuan pohon faktor. Kenapa disebut pohon faktor? Karena nantinya akan bercabang-cabang seperti pohon. Lihat saja ya nanti. Sekarang kita langsung saja menuju ke contohnya, Nak. Contoh yang pertama, tentukan faktor prima dari 12. Kita akan kerjakan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama dulu, dengan cara menuliskan faktor dari 12, lalu tentukan faktor primanya. Kita tentukan dulu faktor 12 itu berapa saja sih? Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Maka diperoleh faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, kalian lihat di antara faktor 12 ini, manakah yang termasuk bilangan prima? Betul, yaitu 2 dan 3. Nah, jadi 2 dan 3 ini disebut faktor prima dari 12. Mudah ya? Bagaimana dengan cara yang kedua? Tentu sama mudahnya. Cara yang kedua, kita bagi bilangan 12 ini dengan bilangan prima sampai diperoleh hasilnya itu semuanya bilangan prima. Nah, kita gunakan bantuan pohon faktor nih, nanti lihat dia akan bercabang. 12 ini kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Nah, ini ingat ya, saat membagi suatu bilangan, usahakan dimulai dari bilangan prima terkecil. Tapi, jika memang suatu bilangan itu tidak bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil, kalian boleh langsung mengambil bilangan prima di atasnya. Nah, karena 12 itu bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, maka 12 kita bagi 2. Hasilnya 6. Nah, di sini 2 Bufani berikan warna biru karena 2 sudah prima. Kalau yang 6 masih berwarna hitam, karena 6 ini belum bilangan prima, bukan bilangan prima, maka 6 bisa dibagi lagi. Nah, 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah,
kalian lihat 3 ini sudah prima belum? Sudah prima ya, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Sudah berhenti, stop sampai di sini. Nah, jadi bilangan yang diberi warna biru ini adalah bilangan prima. Kita lingkari. Sehingga diperoleh nak, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, kalau duanya ada 2 gini, tulis salah satu saja. Maka faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Mudah bukan? Nah, kalian boleh pilih mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Coba kita ke contoh soal yang kedua ya. Tentukan faktor prima dari 27. Menggunakan cara yang pertama, kita tentukan dulu faktor dari 27. Menggunakan tabel perkalian, dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 27 adalah 1 kali 27 dan 3 kali 9. Sehingga diperoleh faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, dari bilangan-bilangan ini, yang merupakan bilangan prima adalah 3. Jadi, faktor prima dari 27 adalah 3. Jika dikerjakan menggunakan cara yang kedua, dengan bantuan pohon faktor, maka 27 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Bisa nggak ya kira-kira? Tidak bisa. Maka, karena tidak bisa dibagi 2, kita langsung ambil bilangan prima di atas 2, yaitu 3. 27 dibagi 3, hasilnya 9. 3 sudah prima, sedangkan 9 belum. Maka, 9 masih bisa dibagi lagi ya. Nah, karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita langsung ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, sudah ketemu bilangan prima semua ya hasil akhirnya, maka yang termasuk bilangan prima kita lingkari. Jadi, kita bisa mengetahui faktor prima dari 27 adalah 3. Begitu nak. Satu contoh soal lagi supaya kalian lebih paham. Contoh soal yang ketiga, tentukan faktor prima dari 60. Menggunakan cara yang pertama, kita tentukan dulu faktor dari 60. Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 60 adalah 1 kali 60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 kali 15, 5 kali 12, dan 6 kali 10. Sehingga diperoleh faktor dari 60. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, di antara faktor dari 60 ini, yang merupakan bilangan prima yang mana ya? Tepat sekali, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Nah, sekarang kita kerjakan menggunakan cara yang kedua. Membagi bilangan 60 dengan bilangan prima, sehingga nanti diperoleh hasil berupa bilangan prima. Dengan bantuan pohon faktor, kita bagi 60 ini dengan bilangan prima terkecil. Bisa ya, 60 bisa dibagi 2. Maka 60 dibagi 2, hasilnya 30. 30 belum prima, maka kita bagi 30 dengan bilangan prima terkecil, yaitu kita bagi 2. 30 dibagi 2 diperoleh hasil 15. 15 bukan bilangan prima. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bisa nggak ya 15 dibagi 2? Oh, tidak bisa, Bu. Nah, kita ambil bilangan prima di atasnya, yaitu 3. Maka 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, kalian lihat, hasil akhirnya ini sudah prima semua ya, maka tidak bisa dibagi lagi.
Sehingga yang bilangan prima kita lingkari dulu. Nah, diperoleh berapa ini nak? Ada 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Begitu anak-anak, cara untuk menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Boleh menggunakan cara tentukan dulu faktornya, baru tentukan bilangan primanya, baru tentukan faktor primanya, atau menggunakan cara yang kedua dengan bantuan pohon faktor. Nah, kalian boleh memilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Semoga bisa kalian pahami ya, dan semoga bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, stay safe and healthy. Tuhan memberkati.